Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min Pak itu menengah. Ayo pesan mau jangan banyu mbah Pak. Ada Ustaz. Jadi beli sejak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis yang nomor 10. Baik. Kita ulang sedikit al-hadis wa al-syarih. Hadis yang nomor 10. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, beliau berkata mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu zat yang bersih, yang suci, tidak akan pernah menerima ibadah yang rezekinya tidak bersih dan suci, artinya tidak halal. Wa inna Allaha, dan sesungguhnya Allah, amara, memerintahkan Allah al-mu'minin, kepada orang-orang mukmin, dengan merabihi al-mursalin, seperti Allah perintahkan kepada utusannya. Bahkan Allah memerintahkan kepada utusannya, para rasul, ya ayyuhar rasul, wahai para utusanku, kulu minat thayyibat, makanlah kalian semuanya, minat thayyibat, dari yang baik, dari yang bagus, dari yang halal, wa'malu shalihan, dan beramallah kalian semuanya shalihan, beramal soleh. Dari ayat ini bisa kita garis besari bahwa amal soleh itu setelah makanannya thayyib. Amal soleh itu setelah rezekinya halal. Kalau rezekinya tidak halal, berarti bukan wa'malu shalihan. Maka daripada itu, kalau menginginkan mendambakan kita punya tubuh ini menjadi ringan untuk diajar baik, beramal soleh, jangan sekedar dikandani toh, tapi jangan lupa rezeki yang Anda masukkan kepada tubuh tersebut adalah rezeki yang thayyib, rezeki yang halal. Ya, kenapa? Karena Al-Qur'annya antara makan soleh dan antara makan halal dan amal soleh gandeng. Berarti mananya kalau orang itu makanannya halal, otomatis amalnya soleh. Lebih bisa diperjelas lagi, kalau makanannya enggak baik, enggak halal, ya
bisa beramal soleh. Oleh karena itu munculnya amal soleh setelah makan yang halal. Baik. Kemudian waqal ya ayyuhalladzina amanu, Allah menyeru wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah kalian semua min thayyibati ma razaqnakum, dari paling halalnya apa yang aku Allah kasihkan rezeki kepada kalian. Ya, jadi Nabi juga diperintahkan makan halal. Orang mukmin yang tidak diangkat menjadi nabi juga diperintahkan untuk makan yang halal. Baik. Sumadzakar ar-rajula yutil safar. Kemudian Nabi menyebutkan ada lelaki yutil safar, dia memperpanjang di dalam safar. As-as akhbar, ya, jasadnya ini menjadi kotor, akhbar, terkena daripada debu. Yamuddu yadah, di mana dia memanjangkan tangannya, angkat tangan gini, ila sama ke langit, seraya berkata, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, a'tini kaza, kasih aku ini. Ya Rabb, isrif anni kaza, hindarkan aku daripada malapetaka seperti ini. Akan tetapi wa mas'amuhu haram, sekalipun apa itu fisiknya kelihatan seperti tidak sempat untuk cari dunia, mukanya kumal, kusut, berdebu, rambutnya tidak terurai dengan rapi, seperti hidupnya fokus untuk Allah. Dia kemudian memanggil Allah, ya Rabb, ya Rabb, akan tetapi wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa malbasuhu wa mashrabuhu haram, yang diminum juga haram, wa malbasuhu haram, pakanannya haram, wa ghudhiya bil haram, dia tumbuh sejak kecil yang membuat dia bertumbuh dengan rezeki yang haram. Maka kata Nabi, fa'anna yustajabu lahu, dari mana kira-kira doanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya mungkin, ya, sekalipun penampilannya seperti orang gak sempat ngurus dunia, gak mungkin. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari tadi hadis tadi bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa makanan itu targetnya halal. Halal itu tidak harus lezat. Halal itu tidak harus daripada makanan yang nikmat. Walaupun terasa kasar di mulut, walaupun terasa gak nikmat, tapi kalau halal, itulah yang diinginkan daripada agama. Kita tahu daging babi banyak orang bilang lezatnya luar biasa, tapi haram. Kita tahu sibir itu jada, utrawali, sesuatu yang pahit atau pil, tapi itu halal. Berarti kalau halal maka tidak harus lezat. Oleh karena daripada itu target daripada agama adalah halal. Cuma perhatikan, mungkin di samping kita itu banyak yang halal,
Tapi karena cara ngambilnya nggak benar, yang halal jadinya haram. Ya, daging kambing hukumnya apa? Halal. Pindang hukumnya apa? Halal. Tapi kalau daging kambing hasil dari nyuri hukumnya apa? Mari ini ngomong, mungkin daging kambing loh ya. Itu kira ini haram, kambing haram. Jadi mari ini benar karena mencerita hukum daging. Tapi karena ngambilnya dengan cara mencuri, ya haram. Jangan mencuri dari ambil dari jual beli yang tak sesuai syariat bisa jadi haram. Maka daripada itu, di sini kita ini bukan sekedar belajar ibadah saja. Anda ibadah nggak bisa jalan terus itu ibadah kalau ada rezeki yang menopang daripada jasad Anda. Dan Anda bisa makan, nggak akan dapat rezeki kalau tidak bekerja. Kalau seandainya Anda sudah bekerja dapat duit, juga belum tentu Anda bisa dapat halal. Harus dengan cara jual beli yang benar. Jual beli nggak benar, nggak boleh. Makanya agama itu hukumnya luas. Perhatikan, memang Allah katakan sama kita, "Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Oke? Gusti Allah banten dadan kula jenengan kecuali karo ibadah. Ibadah ora iso kuat lek ora mangan ora wis golek ora nyambut gawe. Ataupun kalau seandainya orang yang bergaya duit lek ora iso tuku panganan sing sah dadine haram. Maka daripada itu Anda harus juga belajar masalah fikih muamalah. Fikih jual beli. Kiye jual beli sebenarnya. Soalnya jual beli yang benar-benar dari haram terbukti di zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi takziah, pulang takziah dipanggil sama keluarganya, "Ya Rasulullah, mampir ke rumah ya. Ada apa? Kami sembelihkan kambing untuk Anda dan para sahabat." Maka disodorkan kepada Nabi kambing, dimakan sama Nabi. Sahabat ikut makan. Tiba-tiba ada perintah dimakan. Berhenti ya Muhammad. Ini dagingnya haram. Diuntahkan sama Nabi. Diuntahkan sama Nabi. Baik, jangan dimaknai Nabi memuntahkan subuhane wong mati. Dan kenapa ini Nabi takziah pulang disuruh kambing memuntahkan? Karena Nabi dikasih tahu sama Jibril, kambingnya hasil dari jual beli yang gak sah. Paham ya? Bukan karena muncul daripada sebuahnya layak jenazah, bukan. Jual belinya gak sah. Di sini justru ada beberapa mukjizat. Mukjizatnya apa? Kambing bisa masih tahu. Ternyata benar-benar jual beli gak sah. Tahu dari mana Nabi? Yang punya rumah dipanggil, "Bu, coba kesini sebentar." "Iya ya Rasulullah, ada apa?" "Ibu dapat kambing dari mana?" Kata si ibu, "Ini ya Rasulullah, melihat keluarga meninggal, saya langsung perintahkan anak buah untuk datang pasar beli kambing." Nyampe di pasar, pasarnya tutup. Nyampe di sana tak ada udah orang yang jual kambing. Terus pulang itu anak buah saya. Nyampe di rumah gimana? Kenapa? Pasarnya tutup. Lantas gimana ini? Banyak datang, termasuk Nabi datang kepada kita untuk melayat. Ya sudah, coba saya lihat di tetangga kita. Dilihat tetangga ini kambing. Datang ke rumah tetangga. "Bu, kambingnya sampean." "Anu Mas, kambing ini bojo kula." "Ses dari kula." "Setugas bojo kula duwite bojo kula." "Wis ini kuwi kesusu iki. Wis tak beli ya."
Berarti dari sini apa? Terjadi transaksi jual beli tidak dari pemiliknya dan tidak ada wakil pasrah daripada sang pemilik. Jelas? Karyawan itu kerja di toko nunggu daripada barang yang majikan nggak punya, tapi karena mendapatkan perwakilan maka boleh. Jelas di sini ya? Tapi kalau nggak ada perwakilan sama dengan gini, saya bilang sama sampean, Mas, ya kalau ada mobil warna putih tak murah 30 juta, saya nggak dapat izin dari pemiliknya, bang, nggak ada wakil daripada pemiliknya. Bagaimana jual beli seperti ini? Boleh benar? Boleh benar? Ya nggak boleh. Bang, sampai jualan ekor sampean beli dorong manuk dicikuk ditol tanpa ada izin. Baru kontrolnya dijak dolarnya di marung, mangan enak dan mangan warak cerita. Ikmang duitnya lagi ngebos jamu, hasil jual daripada buruhnya ramai. Ya nggak boleh. Itu namanya be'ul fuduli, jual beli, menjual hartanya orang tanpa ada izin, tanpa ada perwakilan. Bagaimana? Walaupun transaksinya benar, maka karena nggak ada hak, kalau dalam bahasa fikih nggak ada wilayah, ya nggak ada wilayah, nggak ada kekuasaan untuk menjual. Orang itu menjual tidak harus pemilik asli, asal punya wilayah. Wilayah itu yang tiga: satu karena pemilik asli, dua karena diwakili, tiga karena sebagai wali dari hartanya anak kecil. Karena ada orang meninggal, punya anak kecil-kecil, meninggalkan warisan yang banyak, maka yang menjadi walinya adalah ayah daripada yang meninggal tadi, kakek tadi. Kakek boleh menjual belikan miliknya si yatim tadi. Jadi kenapa? Karena sebagai wali, padahal kakek bukan pemiliknya. Jelas? Sama dengan toko karyawan, boleh menjual belikan dan tidak milik majikannya, walaupun bukan pemilik asli. Kenapa? Karena menjadi wakil daripada pemilik asli. Boleh. Berarti kalau nggak ada izin enggak boleh. Sudah di sini ya. Lama ada angkat kambing, tapi karena jual belinya nggak benar, maka Nabi memuntahkan. Berarti di sini pulau jenengan itu untuk dapat halal tidak harus punya duit. Jual belinya kalau keliru bisa jadi haram. Kemudian kita bisa makan bukan sekedar melalui jual beli saja. Kadang-kadang kalau sampai orang yang duit itu utang, kita begini, utang orang yang betul, utang termasuk sunnah, karena Nabi sunnah melakukan utang. Maka saya paling senang jalankan sunnah Nabi yang jenis utang. Ya, utang boleh. Utang itu dasarnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kamu tuh kalau bisa saling tolong menolong untuk berbuat baik dan takut kepada Allah. Nabi memotivasi, man kana fi hajati akhih kana Allahu fi hajatih. Siapa orangnya berada di dalam hajat keperluan saudaranya, maka Allah akan berada dalam hajat dan keperluan orang tersebut. Makanya ngutangi boleh. Cuman konsepnya Nabi, kullu qardin, setiap model menghutangi, jawaan naf'ah, kalau menarik manfaat daripada yang dihutangi, bahwa riba, maka jadinya riba. Jadi hutangi 1 juta berarti rolas, kuwi jenenge mana? Utang bisa 1 juta, berarti 1 juta 1 duit jenenge mana? Bahasanya orang itu mana duit kerennya, rentennya, kalau nggak? Memang dalam Islam ada aturan sunnah bagi yang berhutang di saat mengembalikan duit untuk kasih hadiah kepada yang menghutangi. Hukumnya sunnah. Anda kasih hadiah sebagai ungkapan terima kasih, apa?
dari orang lain yang siap mengembalikannya. Jelas? Nah, berarti lek utang jangan sampai pakai riba ya, nggak boleh, haram. Ya, nggak haram, itu riba tak rasa. Ketika kita bisa makan dengan jual beli nggak cukup, dan ada utang. Kemudian ketika terjadi utang, kadang-kadang saya diutangi menantu. Gila bukan? Saya diutangi apa? Layu. Nah, supaya anda nggak khawatir, kok cocok utangnya melayu sampai. Kita uapnya cek-cek, ngejak yang warung, dalam ngaji, wah ngaji jadi. Kalau nanti kita ambil utang kayak kabur. Ya, barang utang apa? Kabur. Supaya aman, makanya ada akad namanya rohen. Rohen itu apa? Ngutangin jebrek. Setelah diterima dan sah menjadi hutangnya, maka saya pihak yang menghutangi bilang, saya kasih jaminan supaya hati saya semakin tenang. Bukan saya curiga, supaya hati semakin tenang. Minta apa kamu jaminannya? Terserah kamu dah. Kan saya ngutangi 20 juta. Wis motormu NMAX wis. Motor dibawa ke rumah saya. Saya sita motornya, bukan saya sita. Saya cegah dia untuk bisa menggunakan motornya NMAX sebelum dia lunas hutangnya kepada saya. Ini namanya gadai. Boleh tidak gadai? Boleh. Dalam Islam ada aturannya. Gimana yang sah? Utangin dulu. Setelah menjadi hutang yang sah, pihak yang utangin baru minta jaminan kepada dirinya. Lantas saya sebagai pihak yang punya duit yang saya hutangkan tadi, dengan sikap, dengan NMAX motor tadi bagaimana? Maka saya nggak boleh pakai. Saya tugasnya cuma menahan untuk dipakai daripada pemiliknya supaya dia segera melunasi kepada saya. Jelas? Dan semua sebagai wasikoh jaminan ken anti ayu. Kalau seandainya harus pakai, berarti izin. Ya, izin. Ini gak ada benar. Bukan seperti ini, bawa uang misalkan berapa? 15 juta atau 20 juta, kemudian bisa milih berarti NMAX boleh. Bukan seperti itu. Jadi diutangi dulu, setelah diterima jadi utang yang sah, baru yang pihak utangi minta apa? Jaminan. Lantas ketika di hari ditentukan di mana harus dikembalikan hutangnya, dia nggak punya duit. Dia nggak punya duit. Gimana ini? Bukan berarti dia wes tak waktu saluran. Kayak senior motormu tak pek. Ya Allah itu. Sikap kita dengan motor tadi hanya menahan sebagai jaminan. Kalau ternyata dia nggak bisa nyawa, kita tinggal bilang gimana? Motornya tidak ini duit ya. Ya sudah, terserah. Didol. Maka cara menjual tadi lebih diutamakan daripada si punya motor. Piro regane? Lek senedol sampean wis ndang payu ngene ya mana? Senedol sing utang piye carane? Ndang payu kan diberikan hak kepada yang punya motor. Setelah ternyata lakunya misalkan 23 juta, dia utangnya berapa? 20, yang 3 juta kita kembalikan. Jelas? Ya, kalau ternyata lakunya 17 juta, ya berarti Anda minta lagi tambah berapa? 3 juta. Saya pernah dengar ada teman, wah HP pun buka lagi, kira HP kaget. Anak uangnya butuh duit. Ini misalkan HP ini wajarnya harganya 3 juta. Ada orang butuh duit, ya sudah, kalau kami 2,5 juta, saya kasih waktu 2 minggu. Kok rasa nyaut HP tak pek. Apa ini? Kok gede diurungi musuhnya? Kok urungi musuhnya gitu? Pokoknya tak ada waktu 2 minggu, tak utangi tak 2,5 juta, kok gak nyaut HP tak aku. 2 minggu setelah telepon, Mas, sesuk enak ya 2,5 juta. Lek enak HP
lenyap. Wah, HP lenyap. Gak ada seperti ini. Iki jenis butuh mulauan. Iki mentung. Hutang tadi dasarnya ta'awun. Tolong menolong. Iya, kamu minta HP tadi apa? Sebagai wasilah saja, sebagai jaminan saja, supaya dia tidak lari daripada kamu. Dan kamu hanya menahan, tidak memfungsikan itu HP. Kalau dia bisa lunasi, boleh diambil. Kalau belum lunas, boleh kamu tahan. Kalau waktunya nyaur, kalau saya juga ada duit, kita tidak ngomong gimana. HP dijadikan duit, saya minta waktu 1 hari, insya Allah ada. Maka nggak ada, ayo wes. Aku sangat butuh duit. Apa caranya? HP itu juga ya. Wes mana wes? Kalau di sini itu gak yang benar. Ketika akhirnya apa? Hati-hati, jangan ikut lalu setelah aku yang menurut. Setelah aku menurut nggak pakai aturan, nanti jadi duitnya haram, buat beli makan jadinya haram. Kamu makan jadinya haram, dia makan anak istri jadinya haram. Kalau seandainya dia nggak diajak soleh nggak mau, jangan salahkan siapa-siapa. Kita ini jauhnya. Terus kemudian kita dalam hidup bukan sekedar makan harus beli, kadang utang, kadang ada jaminan gandeng, kadang kita itu pengen sesuatu dengan cara pinjem yang benar kayak apa? Namanya aliyah. Anda mau mantai, ambil karpet, pinjem karpet, punyanya masjid, kenapa? Karpet punya masjid, manfaatnya semuanya yang berhubungan dengan masalah masjid. Untuk imarah, buat kajian nggak apa-apa, buat zaman nggak apa-apa. Zaman di luar masjid, kecuali mungkin nyewa. Alasan dari sini, hati-hati di sini. Ya, semuanya punya. Oh, kadang-kadang mama dia kan ke masjid. Ada orang datang ke bendahara, Pak Bendahara, masjid dari dulu 1,5 juta. Aku utang ya. Hah? Hari itu untuk saya ngomong dulu ditangi ketemu tamir ngapunten jadi ponaan lo begitu beliau kalau pas itu beli masjid utang apa rata utangnya rapena aku gitu kok enak lagi ngomong saya mau tanya Pak Bendahara itu duitnya kamu apa duitnya masjid ya duitnya masjid tahukah Anda syaratnya orang menghutangi itu ada duitnya sendiri. Karena hutang itu muncul bukan dari wajib, muncul daripada sunnah, daripada motivasi nolong orang lain. Kalau bukan duitnya kamu jangan dihutangkan. Apalagi alasannya aku rapenya nyekel duit orang utangin. Sekarang saya mau tanya, sana dari tukang parkir, mobil separuh pun wakah, pun anu teko, wah mobil parkir itu pas wakah dia lari sih mak. Aku jadi sisi ya, sama rapena aku. Rapena ini rapena ada mobil itu loh. Kok bisa ya? Kamu bukan punya sesuatu, bukan milik kamu. Ada orang mau pinjam sesuatu yang bukan milik kamu, kok kamu bilang nggak enak lagi? Sana mobil dengan bagian masjid. Ono sandal wae, ponane teko. Tak lek dene sandal juga ya. Nek sandalku yo, aku rene nyeket iki sandalku. Kira dari wong sing salah jamaah njero kae lho. Kok sama alasane apa asli ra penak. Ya digemplang sampean. Asli perhatikan di sini. Ya, supaya makanan kita tidak haram, perhatikan muamalah yang benar. Cara jual beli, pinjam meminjam, ya, kemudian sewa, kemudian macam-macam. Makanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah berpesan kepada Sayyidina Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Ya Sa'ad, kata Nabi, atit tu'mata tustajab laka dakwah. Kau kata, hei Sa'ad, lek golek panganan sing halal
Ya, tumomu bakal kabul. Dalam riwayat yang lain disebutkan atin mat'amak takun mustajabah dakwah. Saat pangananmu sing halal ya, lek panganan halal tumomu kabul. Maka Sayyidina Sa'ad ibnu Abi Waqqas terkenal sahabat Nabi yang doanya makbul. Ada satu cerita di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab. Ada orang datang kepada Sayyidina Umar mengeluh, "Ya Umar, Amirul Mukminin, pegawai kamu yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, wah dia nggak benar jadi pegawai, dia nggak benar jadi gubernur, dia ngawur, dia." Maka dicek, diteliti, sampai dipanggil Sayyidina Sa'ad. Maka apa kata Sayyidina Sa'ad? Angkat tangan beliau, "Ya in kana kadiban fa'atil umrah." Ya Rabb, orang yang bilang kalau saya nggak adil, kalau saya zalim, kalau saya tidak sesuai menjadi gubernur, kalau dia dusta, fa'atil umrah, buat umurnya panjang. Satu, wa'atil faqrah, buat kemiskinannya panjang. Dua. Ya, jadi didoakan oleh Sayyidina Sa'ad dengan 4 doa. Didoakan oleh Sayyidina Sa'ad dengan 4 doa. Apa lagi? Kemudian wa'aridhu lil fitan, dengan 3 doa. Panjangkan umurnya, panjangkan kemiskinannya, dan selalu sodorkan kepadanya fitnah yang bertubi-tubi. Kena kemarin Sayyidina Sa'ad. Maka ternyata ada orang yang ngecek. Kanjeng Nabi pernah berkata kepada Sayyidina Sa'ad, "Atik mat'amak tustajab dakwatuh." Atik, perbaiki, halalkan makanan kamu wahai Sa'ad, maka doa kamu kabul. Ya, dia bilang tiga tadi. Panjangkan umurnya yang berdusta ini, yang memfitnah saya ini, dan panjangkan fakirnya, dan sodorkan kepadanya selalu fitnah. Maka dikatakan, tahukah Anda, si orang tersebut, ya, ra'aitu syekhan kabiran, saya melihat wong sing mitnah Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia menjadi orang tua renta, nemen tuae sampai alis ini jatuh, saking tuanya. Dan apa? Qad saqata hakim alaihi min al-kibar, saking tuanya. Wa qad iftaqar, ya, yang mana dia dalam keadaan hina, dalam keadaan fakir, dalam keadaan banyak fitnah. Sehingga ketika ditanya, "Kaifa anta?" "Pak, kok kamu seperti ini? Kenapa kamu? Apa yang buat kamu seperti ini?" Katanya, "Syekhun kabirun maftunun asabatni dakwatu Sa'ad." Aku dari wong tuwek sing tuwek nemen fakir, banyak ujian. Kenapa? Karena tertimpa doanya Sayyidina Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Maka wong nek panganan halal bungane mustajab. Ya, kalau makan halal doanya mustajab. Berarti sebaliknya, kalau makanan masih banyak haram, ya. Pernah ya, ada satu riwayat dikatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam waktu beliau jalan ini, di depannya ada seorang lelaki. Dia berdiri lama sekali. Setelah dilihat mangkok ngadeg ramus wis nyapa sih.
Nabi Musa penasaran. Wa taqara qawluhu. Maka ternyata ini orang sedang berdoa ternyata. Dia mohon-mohon kepada Allah. Dia meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan yang panjang, berdiri yang panjang lama. Sampai Nabi Musa ini dinteni. Iki kok dijaluk langsung kabur enggak ya? Langsung diijabai tidak ditunggu sama Nabi Musa. Lama sekali Nabi Musa menunggu, yang dimohon gak kabur-kabur. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah, Ya Rabb, ammastajabta li'abdik. Wahai Tuhanku, kenapa tidak kau kabulkan doanya dia? Fa'ahallahu ta'ala ilaih. Maka Allah pun turunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam seraya berkata, Ya Musa, wahai Musa, innahu law baka hatta tarifat nafsuh. Seandainya dia menangis, Musa menangis dan menangis sampai badannya hancur. Wa rafa' yadah hatta balagha ila as-sama', atau mungkin dia angkat tangan, diangkat terus, diangkat sampai tembus langit. Maka apa kata Allah? Mastajabtu lahu, aku tidak akan pernah mengabulkannya. Akan Musa sampai yang seperti itu, ya Rabb. Ya Rabb, lima dzalik? Kenapa sampai seperti itu, ya Rabb? Apa kata Allah? Li'anna fi batnihi haram, karena di perutnya banyak perkara haram. Wa 'ala dhahrihi haram, di atas punggungnya mungkin pakaiannya haram. Wa fi baitihi haram, di rumahnya berkakas lemari, kulkas, mesin cuci, piring ini banyak dari yang haram. Makanannya haram, perutnya nggak lepas dari makanan haram, pakaiannya haram, yang disimpan daripada di rumahnya haram. Walaupun mengatakan sampai langit, doa sampai dia meninggal tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, berani dari sini, ayo benar-benar berhati-hatilah. Jangan sampai perkara haram masuk kepada kita, karena dengan haram satu, permohonan tidak akan dikabulkan, dan kemudian berat untuk diajak beramal soleh. Ya Rabb, semoga senantiasa Allah mudahkan kepada kita untuk mendapatkan rezeki yang halal, insyaallah. Ketika rezeki yang ada pada kita, ya Rabb, apabila masih ada yang haram, tuntut kami untuk bisa bertaubat, tuntut kami untuk bisa mengubah, tuntut kami bisa menjadikan yang haram berubah menjadi halal, yang sedikit menjadi banyak, yang tidak ada berkah menjadi penuh dengan berkah, rezeki yang masih mampet semoga menjadi lancar, yang jauh menjadi dekat, yang di atas menjadi turun, yang di bawah terangkat, dan semoga ya Rabb jangan dekatkan kepada kami kecuali rezeki yang benar-benar halal, sehingga membantu kami dan keluarga kami untuk bisa taat dan beribadah kepada-Mu. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.